Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial. Ingat, menjadi petani itu tidak harus punya sawah. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan pemasangan kelambu dan tali tamparnya secara detail, karena ini permintaan teman-teman untuk memberikan tutorial bagaimana pemasangan bambu dan talinya lebih detail ke pemasangan. Nah, tonton terus video ini sampai habis supaya teman-teman mendapatkan informasi dan inspirasi tentang dunia pertanian. Nah, ini adalah bambu yang dipersiapkan untuk penyanggah kelambu. Panjangnya kurang lebih 1,75 seperti ini. Ini adalah tempat penyimpanannya. Bambunya panjangnya 1,75, nanti masuknya bambu perkiraan 25 sampai 30 cm ke dalam tanah. Nah, sebelum pemasangan kita taruh dulu bambu-bambu dengan jarak yang kita inginkan. Untuk samping kita pemberian pancang dulu seperti ini. Ini adalah pemasangan samping. Bambu-bambunya dengan jarak antara bambu satu ke selainnya ini panjangnya 1 sampai 1,5. Jadi sebelah samping ini harus lebih kuat dengan kemiringan perkiraan 45 derajat seperti ini. Teman-teman bisa lihat, ini adalah pancang bambu dipasang menggunakan alat pemukul kayu seperti itu, dan ini sebagai penyanggah sebelah samping harus lebih kuat penahanannya. Untuk tali bisa menggunakan tampak seperti ini dengan ukuran 0,3 sampai 0,5. Jadi besarnya itu maksimal 0,5, paling kecil 0,3 sesuai kebutuhan. Tapi petani Probolinggo menggunakan tali dengan 0,5 seperti ini. Nah, ini talinya bisa warna biru seperti ini, bisa menggunakan yang warna seperti ini. Ini satu bandelnya isi 1 kilo. Jadi jika 10 beratnya 10 kilo. Jadi belinya timbangan, bukan panjang, tapi timbangan. Untuk alat pemasang bambu seperti ini. Nah, ini adalah kayu dengan berat perkiraan 3 sampai 5 kilo. Nah, seperti ini adalah alat yang digunakan sebagai pemukul untuk memasukkan bambu ke dalam tanah. Untuk Probolinggo, tinggi jaringnya itu perkiraan 1 meter, karena petani bisa masuk ke dalam got seperti ini. Jadi gotnya dalam antara 40 sampai 50 cm. Bambunya bisa 1 sampai 1,5. Jadi petani bisa masuk dalam melakukan penyiraman atau penyepraian. Bambu yang dipasang adalah sebelah samping atau pinggir-pinggirnya terlebih dahulu dengan kekuatan yang harus maksimal supaya kelambu tidak terbawa angin. Seperti ini, teman-teman. Dengan jarak 1 sampai 1,5 untuk jarak bambu yang sebelah pinggirnya. Jika luasannya 0,2, kita harus ukur kebutuhan bambu yang kita butuhkan untuk pemasangan kelambu di lahan budidaya bawang merah ini. Nah, seperti ini yang sudah terpasang pancang bambunya dengan sebelah samping itu kemiringan 45 derajat
supaya bambu terpasang kokoh. Dipaku seperti itu supaya bambu masuk perkiraan 25 sampai 30 cm. Ujung bambu diusahakan runcing supaya lebih mudah masuknya ke dalam tanah. Untuk sebelah pojoknya kita bisa menaruh di posisi pojok. Nah, ini untuk sebelah samping, yang sebelah sini sudah terpasang rapi, lurus, posisi 45 derajat kemiringannya, dan jarak antara bambu ke bambu 1,5 meter. Nah, kita ngecek apakah masih ada yang goyang atau sudah kokoh. Kita bisa mengecek ulang. Untuk bambu kita persiapkan dulu dengan jarak yang kita inginkan seperti ini teman-teman. Nah, itu supaya mempermudah waktu pemasangan dengan jarak bambu yang kita inginkan. Nah, ujungnya diusahakan lancip seperti ini teman-teman. Ini di model runcing, kayak bambu runcing seperti ini. Nah, ini fungsinya supaya bambu lebih mudah untuk masuk ke dalam tanah. Nah, waktu pengolahan tanah sudah selesai, bambu sudah siap terpasang beserta tali-talinya. Untuk pengolahan tanah berikutnya sudah tidak usah menggunakan kultivator, jadi tidak mengganggu antara bambu dan tali yang sudah kita pasang. Untuk pemasangan bambu yang sebelah tengah kita kasih jarak 3 sampai 5 meter sesuai dengan kebutuhan dan cuaca di sekitar sawah kita. Nah, seperti ini kita pasang dulu, persiapkan dulu, nanti tinggal melakukan pemasangan dengan jarak ini daerah 3 meter. Ini sebelah samping-samping sudah mulai terpasang rapi seperti ini teman-teman. Untuk luasan 1500 supaya lebih kuat kelambunya, saya menggunakan bambu 120 batang bambu sampai 150. Nanti lihat kerapatannya. Nanti ini perkiraan yang dibutuhkan antara 120 sampai 150 batang bambu. Untuk penyanggah tali ini ada namanya bambu kunci atau pasak dengan panjang perkiraan ada yang pendek itu untuk tali, yang panjang itu untuk kelambu nantinya supaya tidak lepas. Nah, ini yang untuk kelambu, yang pendek untuk pemasangan kunci tali. Ini namanya pasak, bambu pasak seperti ini teman-teman. Ini adalah bambu kunci atau bambu pasak penguat pancang tali nantinya. Untuk bambu supaya lebih awet itu ada kain atau plastik penutup
supaya waktu musim hujan tidak tergenang air. Untuk lubang-lubang yang seperti ini kita bisa menutupi kain atau plastik, pertama tidak masuk air hujan dan juga lambu tidak mudah sobek. Jadi kita bisa menggunakan lambu bekas atau kain bekas atau plastik untuk menutupi lubang-lubang ini supaya tidak terkena air hujan. Kalau terkena air hujan ini mudah kropos dan mudah rusak bambunya. Untuk pemasangan bambu yang tengah, kita hitung coba yang ini antara pojok yang sini sampai ke sini itu 1,5 meter. Nah, untuk yang tengah kita bisa memberikan jarak 3 meter. Jadi antara 1, 2, 3. Nah, ini baru kita kasih lurus dengan jarak 3 meter. Jadi untuk yang tengah kita bisa menggunakan jarak 3 meter saja untuk penyanggah lambunya. Nah, dari sini bambu yang sini 1, 2, 3. Nah, dari 3 ini baru kita akan kasih bambu sampai di jarak 3 meter juga. Nah, ini di sebelah sini. Untuk sebelah sini sudah kelihatan jaraknya 3. Ini jarak dari sini 1, 2, 3. Jadi antara pojok yang sebelah sana 1,5, 1,5, 3 meter. Nah, di sini kita akan siapkan pemasangan bambu tengahnya. Nah, itu adalah jarak 3 meter. Jadi ngubinnya 3 kali 3 nantinya untuk jarak tengah. Nah, ini juga sama dari bambu yang sebelah sini 1, yang sebelah sini kosong. Nah, yang ini jarak 3 meter kita kasih bambu. Begitu juga dengan yang lainnya, seperti itu teman-teman. Supaya pemasangan bambunya lurus dan rapi, kita bisa menggunakan tali tapar sebagai patokan. Nah, seperti ini kita ikatkan di sebelah sini jarak 3 meter. Dari sana kita ikutkan ke sana lurus supaya pemasangan panjang bambu yang sebelah tengah 3 kali 3 meter persegi lurus rapi. Kita bisa menggunakan tali sebagai alur atau pembatas. Nah, ini waktu pemasangan saja, nanti talinya diambil lagi. Untuk bambu yang tengah kita pasang lurus seperti ini. Jadi dengan kedalaman sama antara 25 sampai 30 cm. Nah, pemasangan untuk yang panjang tengah jaraknya 3 meter seperti ini. Nah, kalau kita pakai tampar seperti ini lurus rapi sehingga bambu lebih kuat seperti ini. Untuk tinggi bambu yang sebelah tengah atau di wilayah tengah tingginya seperti ini. Jadi kita bisa masuk ke dalam kelambu nanti kalau ada budidaya bawang merahnya. Nah, untuk yang tengah kita pasang lurus dengan ketinggian sedada atau sebahu. Oh iya, bagi teman-teman yang kesulitan bambu seperti ini bisa menghubungi saya, atau sekalian kelambunya juga
Untuk pemesanan bisa menghubungi saya di 082 330 330 330. Di sana teman-teman bisa sharing bersama, juga saya ada grup WhatsApp-nya juga. Langkah pertama untuk pemasangan tali, kita kasih tali sepanjang samping seperti ini, keliling terus sampai seperti itu dengan keliling dari lahan yang kita akan kasih lampu. Nah seperti itu teman-teman. Nah itu keliling terus dengan satu jalur. Langkah pertama itu awal dari samping dulu, kita pasangi tali di luar dulu. Selanjutnya kita tarik lagi tapak atau tali di tengah. Nah dari sini 1 2 3. Nah untuk yang ada bambunya seperti ini, kita kasih tali lagi seperti ini. Ini masih pembukaan talinya. Posisinya diusahakan ambil ke yang posisi lebih panjang dulu. Nah ini kita posisinya panjang dan kesananya cukup pendek. Di sana cuma ada beberapa batang, ke sana lebih banyak bambunya. Jadi kita ambil yang ke lebih panjang dulu. Nah di tengah ini kita tarik juga tapak untuk persiapan untuk penguat dari pancang bambu ini. Kita menggunakan tapak. Bagi teman-teman, saya ulangi lagi, tampaknya 0,3 sampai 0,5 mili. Nah seperti ini cara nariknya. Ini roll yang baru, jadi masih cukup kaku talinya. Nah seperti itu. Nah setiap pancang bambu kita tarik tapak seperti ini. Nah ini untuk tali yang sebelah sini teman-teman, kita bisa lihat tampaknya itu yang sebelah sini juga dipasangi. Langsung kita akan melakukan proses pemasangan tali. Nah, di sini alat-alat yang dipegang ini dengan siapa, Pak? Pak Sugiono. Dengan Bapak Sugiono. Kita akan melakukan proses pemasangan tali untuk persiapan pemasangan lampu, Pak Sugiono ya. Nah, di sini ini kain bekas, kain bekas. Kain untuk menutupi lubang atau lubang bumbu supaya tidak mengenai nanti jaring. Kalau sudah dipasang tidak mengenai jaring dan supaya tidak sobek, tidak mudah sobek ya. Dan tidak dimasuki air hujan jika musim hujan. Nah seperti itu teman-teman. Untuk pemasangan pertama saya mulai dari pojok ya, sebelah pojok seperti ini teman-teman. Ini pojoknya, itu luasan. Nah ini menggunakan alat palu. Nah seperti itu teman-teman, itu dikunci dulu. Nah itu namanya bambu kunci. Ini langkah pertama bersama Bapak Sugiono, diikat
paten Pak Sugiono ya. Ya. Nah, Ini, ini langsung pelan-pelan Pak Sugiono. nah ini ya. Nah, Dirikan, diputar, putar satu kali, Yang ini naikkan, naikkan ke atas. ya. Nah, Nah, pas kembali lagi ke sini, satu ke kali, sini ya. ya, di bawahnya, Ya. Pas dibalikkan lagi ke sini. ya, Nah, ini Nah. sudah ngunci sudah. sudah ngeci. Lihat sini. Nah, itu teman-teman seperti ini hasilnya. Nah, sama seperti yang kedua Pak Sugiono ya. Ya. Kita akan langsung ke yang kedua. Ini juga lubang ditutupi oleh kain bekas. Bisa pakai plastik Pak Sugiono ya? Udah bisa. Kalau pakai plastik udah awet. Udah awet ya. Ya, tidak sampai panen sudah rusak. Ya. Jadi harus Tarik satu lewat bawahnya, di ya. atasnya ya. Pas naikkan, Naikkan, ini putar ke sini. ya. Pas ini kan. Ya. Tarik. Nah, Sudah. nah itu teman-teman, ini dari Pacang ke sini sampai ke sini cukup kuat. Nah, seperti ini. Nah, ikuti teman-teman, akan kita lakukan pemasangan lagi. Ya, samping kanan. Di atasnya naikkan ke atas, Putar. putar balik, masukkan ke ke atasnya. tarik. Nah, tarik sisir. Nah, di sana juga ada dilakukan dengan Bapak siapa di sana, Pak? Pak Jamaluddin juga memasang untuk pancang tengah biar cepat prosesnya. Nah, kita ikuti terus supaya teman-teman hafal. Nah, sebelah. Nah, ini lebih dekat lagi. Nah, naikkan. Putar. Nah, seperti itu teman-teman. Kita coba lagi bagi yang belum bisa. Ini lubang-lubang seperti ini kalau masukkan air bisa merusak bambu juga Mas Gi ya. Ya. Nanti juga selain merusak bambu, ini juga merusak kelambu juga kalau tidak ditutup kain. Nah, satu pelan-pelan segi, satu di atasnya, Naikkan, naikkan, kembalikan lagi. kembalikan lagi, sat. Nah, sudah kokoh kuat untuk kelambu seperti ini, dan hasilnya ini seperti ini teman-teman. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, itu kita coba lagi pemasangannya. Bisa agak ditekan Pak Yogi ya. Ini mau dicoba lagi pasang. Nah, di atasnya. Naikkan, Itu, naikkan. putar. Nah, Kita rapi. ini hasilnya seperti ini. Pemasangan yang tengah juga sama. Kita akan ngambil jalur-jalur yang, nah seperti itu. Kita ambil ke jalur yang lebih panjang dulu. Sana kita pasang. Nah, ini lagi pelan-pelan. Naikkan, Ya. dikembalikan tamparnya. Naikkan. Jadi Paten sudah. Ini mudah. Hah? Sudah lepas tak masalah ini. Ini naik. Ini meskipun kendor ini tidak mungkin lepas. Nah. Nanti tiap pojok-pojok kita kunci lagi supaya bambu terpasang kokoh. Nah, ini teman-teman, kita akan proses pemasangan lagi. Talinya sebelah kanan, putar taruh di atas.
Ya, pas balikkan lagi, naikkan tambahnya, tarik. Udah jadi lah. Ini prosesnya sama seperti itu. Nah, itu kita akan lihat proses yang tengah, pemasangannya juga menggunakan tali yang sama dan kain juga sama dengan tinggi sebahu. Yang tengah posisinya lurus ke atas, tarik bahunya, putar 1 kali, tarik ke atas, balik, tarik ke atas. Nah, seperti itu. Ini tarik, putar, nah naikkan, nah kita balik ikatannya. Nah, seperti itu. Dan pemasangan yang sebelahnya lebih dekat lagi, tarik, diputar situ. Nah, baru kita naikkan lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah sekali bukan prosesnya pemasangan tali supaya kokoh antara bambu ke bambu, tidak goyang, tidak mudah roboh walau ada angin. Nih 1 kali lagi, putar. Nah, prosesnya ya cepat. Untuk pemasangan yang tengah kita bisa lihat tutupi lubang bambunya dengan kain, tarik yang kuat, 1, 2, 3, selesai. Ini sampai ke samping. Di sini juga nanti akan dikasih bambu kunci. Ini yang sebelah samping, lubangnya ditutupi. Yang kuat, putar 1 kali, diangkat, balik lagi ya. Nah, untuk bawah kita kunci sebelah bawah. Kita masukkan kunci. Menggunakan batu pating. Nah, seperti itu. Nah, sambil ditarik gitu. Nah, kuat, kokoh. Kemiringan 45 derajat. Prosesnya seperti ini. Nah, di tiap pojok atau tiap samping kita kasih bambu kunci penyangga dari tali. Oh iya teman-teman, jangan lupa talinya antara 0,3 sampai 0,5. Jika 0,3 terlalu kecil, teman-teman bisa menggunakan tali yang 0,5 mm. Nah, di sini kita akan lihat prosesnya. Nah, ini bambu. Sudah berapa tahun bambunya nih Pak Juki? Anyar ini, masih baru beli. Nah, bambunya pelan-pelan. Ini yang paling pojok ini adalah kunci utama, sebelah pojok. Nah, ini tarik kuat, sebelah ikut yang bawah, tarik ke atas dan kasih 1 kali lagi, naik. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ini namanya bambu kunci dengan panjang bambu 25 sampai 30 cm. Nah, kita bisa menggunakan palu besi kecil. Nah, pelan-pelan kita akan lihat proses pengikatan bambu. Bagi teman-teman yang sudah sering ikut pramuka, mungkin tali temali seperti ini sudah biasa teman-teman ya. Jadi di pramuka itu
ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi petani. Nah, kita lihat kokoh tanpa goyang. Coba digoyang anunya, bambunya Sugi. Sip. Sip. Iya. Bambunya kuat, kokoh, maka kerambu juga akan kokoh. Nah, ini dikasih 2 karena pojok bambu untuk pengunci. Nah, ini seperti ini, bambunya 2 dipasang ke atas. Nah, ini yang paling sulit teman-teman, pemasangan. Nah, sini ikat lagi. Naikkan. Ini kuncinya. Ini tarik, karena semakin ditarik angin maka tampak akan semakin kuat Pak Sugi ya. Iya. Ya, jadi ini tidak mudah lepas, kena angin semakin kuat, Nah, ini adalah pancang yang tidak ada pasangannya. Di tengah itu 1,5 meter dari jarak yang sebelah sini ke sini 1,5. Nah, ini akan diikat lagi oleh Pak Sugiono. Seperti itu. Untuk teman-teman yang ingin mengundang Bapak Sugiono bisa melalui saya, nanti bisa dibawa kemana saja, nasional, bisa diundang. Siap untuk menjadi tutor petani muda milenial lainnya. Nah, Ini itu kan sudah ada gambarnya. sudah ada tampaknya. Nah, Gimana Pak Sugi? Jelaskan Pak Sugi. Ini di sini. Ya. Dekat. Hmm. Ini harus jangan di sini dulu. Nah, sebelah Nah, kanan ya. diputar. Sebelah luar Pak Sugi ya. Ya, diputar. Nah, lalu ini masukkan ke sini. Ke atas. Oh ya. Nah, lagi putar lagi ini. Masukkan lagi ke sini. Ya, 2 kali Pak Sugi ya. Ya, 2 kali. Hmm. Pas ini naikkan. Itu dinaik. Sini. Oh, iya. Biar kelihatan. Iya, itu. Nah, ini biar kancing. Nah, Ini kan sudah kancing. kancing. Ya, jadi ini kancingannya seperti itu. Iya. Semakin ada angin kencang, maka tali ini akan semakin bergandengan atau semakin kuat tarikannya. Untuk yang ini sama seperti tadi Pak Sugi ya. Pemasangannya juga sama seperti tadi. Cukup 1 kali saja. Karena di sini tidak ada pasangannya. Jaganya 1 gitu. Nah, untuk di tengah ini kan nanti bisa pasang juga ini Pak ya. Iya. Ini semua nanti antar bambu ke sini juga akan dipasangi juga, sama tekniknya sama seperti yang tadi. Nah, yang paling sulit itu pemasangannya untuk yang sudah ada seperti ini teman-teman. Seperti Nah, yang sulit. ini yang sulit. Ini kalau yang enggak pernah masangan kayak ini bingung mau dipasang dari mana kan Iya. gitu. Iya, ini sebelah. Ini dari luar dulu. Diputar 1 kali. ya, ini masukkan, Ya, tarik ke sini, putar lagi, ya. tarik lagi. Nah, 2 kali Ini diangkat ke atas. ya, ini sudah Kunciannya sama juga kayak sama. sini nih, sama. Kunciannya yang sebelah sini dan sebelah sini juga sama. Gambarnya ada di atas bambu Di atas semua, di atas Ya. bambu semua. Biar nanti kalau sudah dipasangi jaringnya tidak gampang sobek atau bedah. Ya, kalau sobek, kalau talinya seperti ini. Nah, sama Pak Sugi ya, antara semuanya itu sama. Ya. Di sana juga akan sama, tinggal menduplikat cara mengikatnya. Ini proses penalian ini kurang lebih 1 sampai 2 jam. Ya. Untuk luasan 2.500 meter persegi. Nah, seperti ini kan pancang yang tanpa pasangan. Seperti ini tidak ada pasangannya, mudah sama seperti tadi. Nah, ini belum ada pasangannya juga, nanti ini ada juga sebelah samping. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton channel Petani Muda Milenial. Pada kesempatan kali ini cara pemasangan tali dan
Gaspar dan Bambu juga bersama Bapak Sugiono. Bagi teman-teman yang ingin tahu pemasangannya, nanti kalau saya juga update juga bersama Bapak Sugiono. Tonton terus channel Petani Muda Milenial. Jangan lupa subscribe channelnya. Jika memiliki pertanyaan bisa menghubungi WA saya di 082 330 330 330. Terima kasih Pak Sugiono. Sama-sama. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial. Menjadi petani itu tidak harus punya sawah.